yang telah agama Islam kepada kita. Marilah kita menggunakan waktu yang masih ada ini untuk sekali lagi mengkaji agama kita, mengkaji Quran. Sebab seperti disebutkan sebelumnya, orang yang bagus ialah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ya, mengajarkan Quran itu. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi ya, belajar Quran dan mengajar kalau sudah bisa. Dan setelah itu melaksanakan gitu. Nah, kita lihat satu ayat yang kecil saja yang sering kita baca yang sebetulnya itu memberikan kita peringatan. Kita beragama bisa saja agama kita hilang. Itu jadi hati-hati. Itu ada surat Al-Ma'un, yaitu kebaikan walaupun kecil, Al-Ma'un. Yang surat ini adalah intisari daripada ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Sehingga Al-Ma'un itu dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah, alhamdulillah, berkah menjadi satu organisasi Islam yang kalau dilihat itu mungkin paling besar di dunia kekayaannya itu. Dia di mana-mana di dunia pun tidak ada, di negara lain enggak ada itu. Kekayaannya alhamdulillah sudah diakui. Kekayaan bukan hanya kekayaan material tapi kekayaan pengalaman dan juga kekayaan amal usahanya. Al-Ma'un itu. Mari kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Oh, bukan. Bukan alhaakumut takatsur, tapi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Jadi sebetulnya kalau mendustakan agama berarti ngakune duwe agama, tapi janjane agamane wis ora ana. Jadi mendustakan. Jadi siapa yang mendustakan agama? Nah, ini pertanyaan retorika dari Al-Qur'an. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Yaitu siapa yang mendustakan agama? Ketone seperti beragama tapi jebolnya tidak. Itu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang beragama tapi hilang agamanya itu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik dalam arti kata istilah juga bisa, menghardik sungguh-sungguh juga bisa. Kalau ada anak yatim kita tuh sia-sia dihardik kana bapak kerana nabe ora apa-apa ya begitu. Tapi juga menghardik dalam arti kata kita punya harta, punya kekuatan, tidak mau sedikit pun membantu anak yatim. Membantu secara langsung atau membantu dengan orphanage, itu yatim piatu itu. Atau panti yatim piatu, enggak membantu. Itu namanya menghardik. Jadi tidak mau apa itu kalau ngomong itu kasar dengan anak yatim, disia-sia. Juga tidak mau memberi bantuan kepada anak yatim langsung kepada anak yatim itu sendiri atau melalui panti anak yatim. Itu namanya orang yang menghilangkan agamanya gitu. Jadi orang mau kehilangan duit sedikit pun untuk anak yatim. Padahal mereka yang amat sangat membutuhkan bantuan kita yang alhamdulillah punya kekuatan yang punya kemampuan. Oke. Lalu nomor 2-nya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan dorongan untuk memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Artinya tidak mau membantu orang yang miskin. Membantu makanannya atau membantu kekurangan-kekurangan lainnya. Ada orang miskin, dia punya uang, tidak diberikan. Malah yang secara kadang-kadang itu ada orang miskin, paring den, diusir aja. Nauzubillah dzalik. Malah paring den dikit. Wah, orang nak duit cilik. Ya, duit gede ya gelem. Nah, itu namanya orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Termasuk juga di sini kalau kita
dalam masa pandemi itu banyak sekali orang kekurangan. Kita juga mengumpulkan sedikit harta kekayaan kita untuk membantu mereka. Ada pengumpulan yang peduli orang lain. Itu juga termasuk yang baik. Kalau tidak melaksanakannya, sama saja dengan kita mendustakan agama kita. Itu yang diancam oleh Allah, itu mendustakan agama. Ketone beragama, tapi jebulannya tidak. Itulah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita itu kikir, bakhil. Sebab Nabi mengatakan harta yang kamu miliki sebetulnya adalah harta yang kamu sedekahkan, kamu infakkan. Itu harta yang kamu miliki. Kalau harta yang dipakai bisa habis, harta yang dipakai bisa tidak ada gunanya, bisa hilang. Tapi harta yang tidak hilang adalah harta yang sekarang kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan untuk fisabilillah, untuk kebajikan umat, untuk kebutuhan umat. Nah itu yang namanya harta yang kita miliki. Dan secara seluruh kita bisa mentransfer harta kita ke rekening kita di akhirat. Itu apa? Ya dengan itu untuk amal jariah, untuk kebaikan-kebaikan dengan niat ya Allah, ini saya memberikan sedikit kemurahan dari Allah, memberikan orang lain, semoga diterima Allah SWT, mendapat ridho Allah. Semoga nanti bisa kita nikmati di akhirat. Itu yang namanya bisa ditransfer ke akhirat. Gitu. Jadi harta yang kita miliki itu harta yang kita miliki hakiki, yaitu yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itu. Kalau tidak, kalau kita nikmati di dunia, ya kan hilang saja. Itulah maka jangan sampai kita tidak mau bersedekah. Kelihatannya kita hilang uangnya, tapi sebetulnya tidak. Hilang di sini, tapi insya Allah akan ketemu di akhirat nanti. Gitu. Dan Nabi sudah mengatakan, sudah memberikan garansi, orang yang mau bersedekah, yang berinfak, berwakaf itu tidak akan berkurang hartanya dan tidak akan menjadi miskin. Dalam bahasa Nabi sendiri mengatakan, manaqoso malu abdin min sodaqoh. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena dia bersedekah, karena dia berinfak, karena memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Itulah. Jadi jangan sampai gitu kita kikir-kikirlah. Jangan sampai kita, wah ini kan harta saya enak cari harta yang halal amat sangat susah. Harta halal, harta haram juga susah kok sekarang. Itu nggak boleh kita seperti itu. Kita mencari, alhamdulillah kita dapat. Itu karena rahmat Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Kalau kita mencari lalu mendapat, itu jangan berbangga diri. Wah, karena saya yang getol mencari. Tidak. Benar kita mencari. Tapi bisa atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang yang berusaha. Sama-sama kita umpamanya ada 2 orang, sama-sama lulusan dari Gajah Mada, sama-sama dia berusaha, saya berusaha. Tapi ada yang diberikan rahmat dengan hasil, ada yang tidak. Nah, itu apa? Bukan karena usahanya tapi karena itu campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini justru yang kata terakhirnya campur tangannya Allah itu. Kata terakhir Allah. Kalau Allah mengatakan dia mendapat, dia dapat. Gitu. Jadi makanya jangan terlalu berbangga diri. Ini usaha saya kan lulusan luar negeri. Betul, banyak yang lulusan luar negeri. Tapi kalau tidak mendapat rahmat dari Allah, ya tidak akan dapat. Itu. Jadi semuanya itu kita memang berusaha. Tapi kunci terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakin. Itu. Sebab kalau tidak, kita itu takabur kepada Allah. Jadi semuanya kan Allah yang punya. Semuanya Allah yang akan memberikan atau tidak memberikannya. Sehingga kita berusaha, tapi tetap mohon, ya Allah, semoga ini mendapat ridho Engkau, ya Allah. Semoga kita mendapat
apa itu reward atau ganjaran di dunia, dan semoga juga ganjaran di akhirat. Itu yang kita selalu mohonkan. Kita berusaha, tapi the last word, kata terakhir itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah, jangan sampai kita mengatakan, "Wow, ini karena usaha saya aja." Tidak. Itu namanya takabur. Dan orang yang takabur itu Allah paling benci. Orang yang takabur. Sampai-sampai ada hadis mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan takabur, walaupun sedikit. Oh, dia bagus sekali, banyak amalnya, tapi takabur. Surga, no way. Nggak akan dia. Sebab ada perasaan takabur. Jadi selalu kita harus tawadhu, merendahkan diri di muka Allah. Sebab kita memang rendah itu. Allah yang paling tinggi ya. Allahul Aliyyu, ya Aliyyu, ya yang maha tinggi ya Allah SWT. Itulah. Jadi tadi makanya jangan wala yahuddu ala ta'al miskin, jangan tidak mendorong memberikan harta kepada bantuan kepada orang yang miskin. Lalu juga diberikan peringatan, fawailul lil musallin. Orang yang sholat pun akan celaka. Kenapa? Sholat celaka, apalagi yang tidak sholat. Lalu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu lupa-lupa ingat. Banyak lupanya dari ingatnya. Kelihatannya sholat, tapi lupa-lupa. Kalau dikatakan, sudah sholat belum? Wah, entar. Sudah sholat ya. Nah, entar lah, masih lama ini. Wah, itu namanya celakalah. Gitu. Salah, nanti akhirnya malah nggak ada waktunya lagi. Sudah masuk ke waktu sholat yang lain. Jadi jangan sampai kita itu menyepelekan sholat. Sebab sholat itu menurut Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tiang itu soko gurune agama. Faman aqamas sholat, faqad aqamad-din. Siapa yang telah mendirikan sholat, berarti telah mendirikan agamanya. Wa man tarokas sholat, faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan sholatnya, dia telah merusak agamanya. Jadi inti dari kita beragama itu sholatnya itu. Jadi jangan sampai kita itu melupakannya. Nauzubillah min dzalik gitu. Itulah itu, jadi orang yang melupakan sholatnya itu diketik ke Allah itu, awas lo, jangan sampai gitu. Lalu selanjutnya siapa yang hilang agamanya? Itu alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya, orang yang suka pamer. Orang suka pamer, suka ke masjid, tapi dipamer-pamerkan. Wah, ini saya orang soleh ini, orang beragama ke masjid. Wah. Ya, ke masjidnya sendiri bagus, tapi yang tidak baik pamernya. Orang yang memberikan sedekah ke sana kemari bagus. Pamer, ya, itu yang tidak bagus. Akhirnya akan mengenolkan amalnya. Dipamerkan, amalnya hilang. Ya, jadi mengkelangan tok, orang oleh apa-apa nih. Sampai-sampai mengatakan Nabi, orang jangan sampai kena penyakit musyrik kecil. Nabi mengatakan begitu. Lalu dia tanya, apa itu musyrik kecil ya Nabi? Beliau mengatakan, ar-riya, pamer. Pamer itu musyrik kecil. Jadi kita bersedekah, tapi kalau pamer-pamerkan, hilang pahalanya. Seperti halnya apa tuh ayam bertelur satu, potok. Gitu. Nah itu sudah bisa masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sudah bisa masuk, Umar Bahan? Sudah bisa masuk belum? Sudah. Sudah ya. Monggo. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga ada gunanya. Jangan sampai kita itu tidak mau memberikan sedekah walaupun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mbak Faisal sudah mengisi waktu untuk menunggu pembicara kita. Kita lanjut saja kepada beliau, Bapak Dr. Irfan Muslim. Kajian kita pada malam hari ini adalah dengan tema Bunga Rampai Khasanah Islam bab 2. Padanya kami persilakan. Semoga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Oleh karena waktunya sudah mepet, kita prolognya kita persingkat saja. Iya. Intinya. Ya. Ini walaupun Al-Qur'an itu bukan suatu buku ilmiah ya, tetapi itu bisa menjelaskan semua aspek kehidupan, semua aspek fenomena ilmiah yang terjadi di alam ini. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dalam Al-Qur'an yang mencakup kajian-kajian ilmu yang dibutuhkan secara ilmiah, walaupun ilmu pengetahuan itu dinyatakan belum diketahui pada saat masa Al-Qur'an itu diturunkan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw qasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang mempergunakan pendengarannya dengan dia menyaksikan, sedangkan dia menyaksikan. Al-Qaf ayat 37. Kajian kali ini kami beri judul Bunga Rampeh Kasana Islam Jilid 2. Sebetulnya kalau mau Al-Quran itu kalau ditulis itu tidak bakal habis-habisnya seperti dinyatakan dalam surat Luqman, seandainya pohon di bumi ini dan sebagainya sampai selesai itu tidak akan habis. Saya masuk aja kepada poin. Pembatasan sampai jilid 2 ini ya sebetulnya sampai berjilid-jilid ya. Ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya dan juga mungkin keterbatasan hadirin yang karena menyangkut kajian ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Seperti misalnya Al-Quran itu bisa menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi, bisa menjelaskan tentang muatan listrik positif dan muatan negatif, medan listrik dan medan magnet, partikel dan gelombang, reaksi berantai, pola keterbatasan alam semesta dan sebagainya. Sampai-sampai bisa menjelaskan tentang logam, besi, tembaga, dan perak. Juga bisa menyebabkan, bisa juga menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer, tata surya, galaksi, dan lain sebagainya. Kita masuk aja ke poin ini. Yang pertama, kami beri subjudul Bung Sain membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya ambil dari surat An-Nur ayat 40. Aqadulumatin fi bahriz jib au bahril lujibbi yakhshahu maujun fi fauqihi mauju. Atau seperti gelap gulitanya di dalam laut dalam yang diliputi gelombang di atasnya ada gelombang pula. Jadi di laut dalam itu setelah 100 meter itu gelap sekali. Gelap sekali. Tetapi di dalam air itu ada gelombang. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Atau seperti gelap gulitanya di dalam laut dalam yang diliputi gelombang yang di atasnya ada gelombang pula. Fenomena gelombang bawah laut sekarang telah diketahui oleh para ilmuwan. Di kedalaman 400 meter ini sebagai contoh kapal selam Treasure milik Amerika Serikat pada 10 April 68 dihantam gelombang bawah laut dan tenggelam. Begitu juga kapal selam Scorpio pada 22 Mei 68 juga tenggelam. Selain itu juga kemungkinan besar kapal Nanggala 402 itu di perairan Bali itu juga tenggelam dihantam gelombang di bawah laut. Yang kemarin itu yang terakhir ditemukan kapal Van der Wijk pada Oktober 21 itu posisinya sudah berubah dari posisi saat dia tenggelam pada tahun 1936. Itu tenggelam di utara dari Kabupaten Lumajang. Dan itu
sampai 80 tahun kemudian baru diketemukan. Ini karena kemungkinan kapal Van der Wijk itu terseret arus gelombang bawah laut. Itulah sebabnya kapal-kapal selam atau pesawat udara yang tenggelam di laut itu walaupun di koordinat tertentu dia sudah tahu posisi tenggelamnya, tapi kemungkinan diketemukannya jauh dari koordinat tenggelamnya di situ oleh karena terbawa oleh gelombang bawah laut. Padahal Al-Quran diturunkan pada waktu Nabi Muhammad yang hidup di daerah daratan yang berpadang pasir dan tidak mengenal seluk-beluk lautan. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah dari pengetahuannya sendiri, melainkan hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Sesungguhnya kami tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi ayat ini walaupun diturunkan di padang pasir, tetapi bisa menjelaskan fenomena di laut. Yang kedua, fenomena yang bisa dijelaskan di dalam Al-Quran itu tentang angin di laut, angin mati di laut. Ini pada bumi bagian sebelah utara Khatulistiwa dan bagian selatan terjadi pusaran angin dengan arah yang berbeda akibat efek Coriolis. Nah, ini agak mendekati ilmu pengetahuan geografi. Efek Coriolis terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Sementara di daerah ekuator, yaitu kurang lebih 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan, terjadi angin mati atau doldrum. Karena bertekanan rendah, daerah Khatulistiwa, udara panas selalu naik sehingga jarang terjadi angin dalam ala horizontal. Dan di situ sering terjadi angin mati. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, iyasa yuzkinir riha fayadlalna waraqida ala dhahrihi. Dan jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin sehingga kapal-kapal itu berhenti di permukaan. Jadi kalau Allah menghendaki, angin itu tidak ada. Biasanya kalau kita di tepi pantai, angin pasti bertiup. Angin pasti menerpa kita dengan kencang. Tetapi ada suatu daerah yang di mana angin itu tidak ada, yaitu di daerah ekuator yang seperti disebutkan di dalam surat Asy-Syura itu, dan dia menghendaki agar angin itu tidak ada, sehingga kapal-kapal itu berhenti di permukaan. Ini dengan efek Coriolis itu di daerah ekuator. Apa mau? Kita aja. Ya. Oh ya, sudah kelihatan. Ya, bagus. Oh, ya. Angin mati ini sering terjadi di lautan yang dilewati oleh ekuator, misalnya di lautan di Pulau Pasifik, di lautan Hindia, atau di lautan dekat Amerika Tengah, jadi di daerah Atlantik. Sebetulnya apa perlunya sih Allah itu menurunkan ayat ini pada Muhammad yang ada di daratan? Padang pasir. Jadi tentang laut yang ada jauh dari Arabia itu sudah tersebut di dalam surat ini. Adanya angin mati di lautan. Dan ini membuktikan bahwa Islam itu meliputi seluruh alam, tidak hanya menerangkan apa-apa yang ada di darat yang di sekitar Arabia sana, di sekitar Muhammad sana, tetapi bisa menjelaskan sampai jauh di lautan Hindia, di Amerika, di Pasifik, kepulauan Pasifik, yang di sana itu sering terjadi adanya angin mati di laut. Sekarang saya akan yang ketiga, perbandingan laut dan daratan. Itu juga tersebut di dalam Al-Quran. Setiap huruf, setiap kata maupun kalimat Allah pasti ciptakan tanpa sia-sia. Ditimbang lebih peka dari timbangan emas. Sebuah huruf di Al-Quran kalau dibaca itu diperhitungkan oleh Allah.
apalagi sebuah kata maupun ayat yang termasuk juga bilangan. Kata laut atau bahar ada jumlah 33 buah di dalam Al-Quran. Sedangkan kata darat itu bar ada 12. Menurut para ilmuwan, luas daratan itu ada 73%, sedangkan luas daratan ada 26%, persis sesuai dengan Al-Quran. Yaitu kata laut tersebut 33, kata darat tersebut 12. Jadi kalau perhitungannya itu kata laut yang akan menjadi 73% itu 33 per 33 ditambah 12 kali 100% sama dengan 73%. Itu persis sekali jumlah kata laut yang berjumlah 33 di Al-Quran dan kata daratan berjumlah 12 buah. Ini persis perbandingan laut dan darat menurut ilmuwan. Jadi 73 banding 73,3 dibanding 26,7. Sekarang saya akan masuk pada yang selanjutnya. Pola keteraturan alam semesta. Pola keteraturan alam semesta. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami hasanahnya. Dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Al-Hijr. Mama tunziluhu illa biqadarim ma'lum. Dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Sedangkan Al-Hijr ayat 19. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Sebetulnya ayat ini sering dibaca, tetapi kurang diperhatikan oleh manusia. Pola keteraturan ini meliputi seluruh ciptaannya, misalnya pada tumbuh-tumbuhan, pada manusia, pada hewan, pada bumi, pada langit, pada partikel yang kecil sekalipun. Ini saya akan bicara agak eksak sedikit. Seorang Leonardo da Pisa yang dikenal dengan Fibonacci, murid dari Abu Kamal Syufa Ibnu Salam dan Muhammad bin Musa bin Syakir, menemukan rumus yang hasilnya menjadi sebuah deretan bilangan yang bisa menjelaskan keagungan Allah. Rumusnya itu adalah menjumlahkan dua angka sebelumnya. Bilangan Fibonacci ini diperhatikan coba, bilangan Fibonacci ini adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 610, 987, 1597 dan sebagainya. Bilangan ini bisa diamati pada kelopak bunga. Pasti kebanyakan kelopak bunga itu akan berkelopak 3, 5, 8, 13, 21 dan sebagainya. Mengikuti pola Fibonacci ini. Dengan bilangan Fibonacci ini, maka dibuat suatu rumus yang disebut golden ratio, yaitu penjumlahan dari pembagian dari bilangan Fibonacci yang nanti hasilnya akan menjadi angka 1,618. Nah, ini angka ini terjadi di mana-mana, terjadi di alam. Misalnya bilangan 1,618 itu terjadi pada ruas jari 1 dan 2 dibandingkan ruas jari kedua itu akan ketemu 1,618. Yang agak bagus lagi ini, jarak antara Masjidil
Jarak antara Masjidil Haram ke Kutub Selatan itu yang jaraknya 12.348 menurut ilmuwan, dibanding dengan jarak Masjidil Haram ke Kutub Utara 7.361 km, itu juga perbandingannya 1,618. Perbandingan antara Jumratul Aqabah sampai Jumratul Wusta itu panjangnya 251 meter. Antara Jumratul Wusta dengan Jumratul Ula itu 155 meter. Dan itu kalau menurut rasio golden ratio ini akan ketemu angka 1,618. Jadi jarak antara Aqabah dan Wusta dibanding Wusta dan Ula itu 1,618. Ini yang lebih bagus lagi. Nabi Muhammad pada usia 25 tahun bersama Khadijah, itu pernikahannya bersama Khadijah. Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, itu perbandingannya juga 1,618. Usia Nabi Muhammad dibanding dengan usia kenabian 63 dibanding 40, jadi 1,6. Jadi pola keteraturan di alam ini itu secara kebetulan diketemukan oleh seorang bukan Islam, Fibonacci, dan itu muridnya tadi dua ilmuwan Islam. Yang bagus lagi ini menurut Fahmi Basha. Fahmi Basha itu seorang pakar matematika Islam. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah di negeri Sabah, jam tepat menunjukkan pukul 1618 WIB. Jadi menurut Fahmi Basha itu negara Sabah, negeri Sabah itu ada di Indonesia. Jadi kalau matahari tepat di atas Ka'bah di negeri Sabah menunjukkan 1618, jadi jam 4.18 menit itu WIB. Wallahu a'lam. Ini adalah nikmat Allah pada alam semesta, pada kita, pada semua orang. Tidaklah kebetulan surat ke-16 ayat ke-8 itu yang berbunyi wa in ta'uddu nikmatallahi la tahmuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, tidak kamu mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu surat An-Nahl ayat 18. Jadi firqu point atau golden ratio 1,618 itu ada di mana-mana, dan itu tersebut di dalam surat An-Nahl, yaitu ayat 18, yaitu surat An-Nahl surat ke-16 ayatnya ayat 18, persis 1,618. Yang selanjutnya ini sedikit lagi tentang langit yang 7. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan 7 langit dan seperti itulah bumi. Jadi At-Tolaq ayat 12. Dalam bahasa Arab langit itu adalah sama, sesuatu yang tinggi yang tidak terhingga. Sedangkan bahasa sainya itu adalah bagian atas dari permukaan bumi, yaitu atmosfer. Tapi kerancuan orang-orang Islam dengan sains ini, atmosfer itu dibagi menjadi 7. Troposfer, tropopaus, stratosfer, stratopaus, mesosfer, mesopaus, termosfer. Dan itu tingginya cuma 120 km dari permukaan bumi. Kalau tingginya cuma 130 km, 120 km, sedangkan pada hadis itu dikatakan pada waktu Mi'rajnya Muhammad di langit pertama itu ketemu Adam. Berarti Adam dekat sekali dengan kita, itu 10 km di atas kita. Jadi itu kerancuan
sarjana-sarjana Muslim itu terbawa arus mereka bahwa bagian atas dari permukaan bumi yang disebut langit itu disainkan itu ada 7. Troposfer, tropopaus, stratosfer, stratospaus, mesosfer, mesopaus, dan termosfer. Itu di situ tidak ada nabi-nabi. Itu sedangkan jarak bumi ke bulan itu 380 km saja bisa dilihat. Tapi yang 120 km di atas lapisan kita disebut langit. Itu bukan langit yang dimaksudkan pada Isra Mi'raj. Tetapi orang-orang kafir itu juga tidak kalah untuk tidak berhenti untuk menyalahkan langit yang ada di dalam Quran itu. Jadi pada waktu Hubble diluncurkan itu sudah bisa mengetahui, teleskop Hubble itu bisa mengetahui tentang struktur-struktur langit yang jauh lebih tinggi. Di sini disebutkan struktur langit yang lebih tinggi itu bisa langit pertama meliputi bulan, matahari, Merkurius, Venus, Pluto, Jupiter, dan sebagainya. Langit kedua bintang gembala, bintang segitiga, dan sebagainya. Kalau itu pun benar, jadi yang di langit pertama itu Nabi Adam bisa diteropong. Nabi Isa yang masih hidup di langit kedua pada waktu Mi'rajnya Muhammad itu juga bisa diteropong. Itu juga suatu hal yang konspirasi untuk kita bahwa Islamnya itu salah, jadi hadisnya itu salah. Jadi di langit pertama Adam, di langit kedua ketemu Isa dan Yahya, di langit ketiga itu ketemu Nabi Yusuf, 4 Idris, 5 Harun, 6 Musa, dan 7 Ibrahim. Di atasnya itu adalah Sidratul Muntaha. Dan itu kalau ini sudah diketahui sampai langit keempat, sebentar lagi Sidratul Muntaha itu bisa dilihat dengan teropong Hubble. Apalagi pada tanggal besok ini, tanggal berapa ini? Pada tanggal 18 Desember besok tahun 2001 akan diluncurkan suatu teleskop yang amat sangat canggih, James Webb. Jadi teropong Hubble itu sudah bisa mendeteksi sampai tingkat 4. Nah, ini teropong James Webb yang pada bulan depan Desember itu akan diluncurkan, yang akan ditempatkan pada orbital 1,4 juta kilometer, itu diharapkan bisa meneropong sampai langit ke tingkat 7. Sebentar lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu adalah suatu hal yang nonsen. Jadi ilmuwan Barat itu kayaknya belum mau menerima langit-langit Allah itu amat tinggi. Sehingga bisa diteropong dari bumi. Mi'rajnya Muhammad itu ada yang mengatakan dengan jasad, ada yang mengatakan dengan roh. Tapi ijtihad saya itu dengan roh. Oleh karena yang dengan jasad itu dia menisbatkan pada Nabi Adam diturunkan dengan jasad. Nabi Muhammad Mi'raj pun itu dengan jasad. Isra Mi'raj pun dengan jasad. Tetapi kalau hitung-hitungannya itu begini, menurut ilmu pengetahuannya itu begini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Nah, kalau kita mau berhitung, kalau Isra Mi'raj itu dalam satu malam. Jadi kalau satu malam berarti setengah hari. Sedangkan dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi kalau satu malam itu adalah setengah hari 25.000 tahun.
Mi'rajnya Muhammad, Isra Mi'rajnya Muhammad itu yang membawa itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya, yaitu kecepatan malaikat, itu 300.000 kilometer per detik. Kalau 1 tahun malaikat itu membawa Muhammad itu 9,4 triliun kilometer. Jadi kalau 25.000 tahun, jadi kalau sehari kadarnya 50.000 tahun, kalau Isra Mi'raj itu 1 malam itu adalah 25 tahun. Jadi kalau 25 tahun Mi'rajnya Muhammad itu adalah 235.000 triliun kilometer. Dan itu nonsen akan bisa dijangkau oleh manusia. 235.000 kilometer, 235.000 triliun kilometer. Itu Isra Mi'rajnya Muhammad yang sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Ini yang membawa malaikat karena diutus oleh Allah dengan kecepatan yang full speed, itu seperti kecepatan cahaya 300.000 km per detik menurut ilmu pengetahuan. Jadi manusia mungkin ilmunya bisa mencapai atau meneropong langit, tapi tidak bisa mencapai langit yang ada pada Quran, langit yang ada pada Isra Mi'raj, langit yang di langit 7 di atasnya itu Sidratul Muntaha itu berada. Dan itu manusia dengan kecanggihannya ini tidak akan mungkin bisa meneropong sampai ke langit yang ada di dalam Quran. Langit yang bisa dijelaskan secara ilmiah itu adalah langit-langit yang dekat saja. Subhanaka ya Allah, kami tidak memiliki pengetahuan sedikit pun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau ada indikasi ini benar adanya, maka ini adalah dari saya. Kalau ada indikasi ini benar adanya, ini adalah darimu ya Allah. Dan kalau ini salah, maka ini adalah dari diri saya dan syaitan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayak orang lari nih, cepat sekali. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irfan Musdan atas materi kajian pada malam hari ini. Walaupun tadi ada sedikit gangguan, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kita tutup gibah untuk kajian malam hari ini dengan atau ada tanya jawab, kami persilakan dulu, monggo. Ya, sebelumnya maaf ya tadi saya kok larinya cepat sekali, membacanya cepat sekali oleh karena waktunya sudah habis setengah jam tadi untuk ngotak-atik HP jadul ini. Dede. Perlu beli anyar, Om Iban. Ya, insya Allah. HP ini jadul, dul. Di lem biru. Di lem biru. Di lem biru. Abang. Dilempar beli baru. Ya, insya Allah. HP-nya jadul kok. Ada yang dapat. Iya. Mama, iki tak gawe setengah bulan lho iki judule iki. Jadi kok kaya layon terus ah. Kita tutup dulu nggih, Pak, untuk kajiannya. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa qarib. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa digunakan untuk forum. Mbak Atika, Mas Al, kalau besok Ben saya dibilang benar apa enggak? Saya mau kajian tentang
kiamat dalam kajian sains. Kiamat dalam kajian ilmiah bisa nggak? Saya banyak referensinya itu. Boleh. Yes. Pokoknya makin banyak ilmunya makin baik. Kiamat ini loh. Saya ngomong kiamat apa nggak salah itu. Kiamat dalam kajian ilmiah. Insya Allah asal mempertebal iman kita, insya Allah. Ya dah, insya Allah itu. Kiamat ngomong kiamat milik Allah itu, tapi kok diomongkan orang. Kita kan bisa ngira-ngira gitu, nggak apa-apa. Mau kita diberi ilmu Allah walaupun sedikit sekali kita gunakan, dan syukur kita diberi ilmu walaupun sekuku ireng. Padahal kukunya putih ya. Ya Allah. Mungkin di wong Tokyo iki kok Tokyo ayo watashi wa konbanwa. Watakushi wa amata wa adeshimashu. Sakurata tanggal 2. Terus isoku iki. Ya Allah. Ini Mbak Ani ndira kita asal. Dia hasil. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Iki sapa wae partisipan iki? Oh, Mas Diono, Mbak Indun. Assalamualaikum. Iya, ada. Kita bagus toh, Mas. Aduh. Matur nuwun, live dulu. Jam malam. Salam siapa ya? Assalamualaikum. Salam. Halo Mbak Ida. Kita Mbak Ida Sita kok. Oh. Gambar itu. Mengarah jenenge. Gambar. Ya wis lah wis iso iki Mbak Yama. Ya wis. Ayo sing isa